Selamat sore. Iya, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 25. Ya, 25 Agustus 2023. Iya, ini hari yang sangat cerah ya. Cerah sekali. Secerah Hatimu. Bukan, kok secerah hati. Secerah rekening lah. Ini kan sudah awal bulan ya. Ya. Secara operator kan Ya, ya. secara operator lah ya. Baik, Tribuners, cuaca ini tadi di luar Kak, waktu kita sampai ke sini Ya. tadi cukup cerah ya. Jadi Cerah. mudah-mudahan tidak turun hujan karena tidak begitu panas dan tidak begitu dingin ya. Setelah semalam seharian hujan ya. Iya, semalam seharian hujan dan kita Sekarang berharap hari ini tidak hujan ya. Dan kita melihat bahwa sepertinya cuaca ini masih tergolong lama ya. Dan sepertinya berdasarkan informasi yang kita baca BMKG ya. di BMKG Sepertinya memang hujan masih ini sih. masih akan Masih akan panjang. cukup tinggi intensitas hujan karena beberapa kali BMKG juga ngasih himbauan supaya warga jangan datangi untuk sementara ya. Iya. Waspadalah terhadap berbagai kemungkinan bencana, banjir, longsor begitu. Tempat-tempat wisata yang kira-kira rawan sebaiknya tidak dikunjungi ya. Iya. Waspada, intinya itulah ya. Oke. Bisa saja terjadi sesuatu. Nah, Baik, Truli, hari iya. ini cerah juga karena untuk kesekian kalinya ya Presiden Jokowi hadir di kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara di Provinsi ya. Sumatera Utara kali ini Binjai sepertinya ya agenda utamanya ya. Iya. Ada beberapa agenda sih di Medan juga ada juga ya. Betul sekali ya. Tapi memang kayaknya baru beberapa hari ya. Rajin ya. Kalau kita lihat tadi datanya di sini Ada ada datanya. 2 hari. Jadi hari ini dan besok ya kayaknya ya. Tapi hari ini sepertinya langsung ya. Apa namanya tidak bermalam? Tidak bermalam Informasinya kayaknya. begitu ya. Iya, Langsung ke iya, Jakarta iya. karena ada agenda lain Iya, yang baik. akan diselesaikan. Baik, Truli. Kita punya 3 berita Informasi, pilihan ya. yang akan kita sampaikan ke Tribuners. Jadi ikuti acara kita sampai selesai. Baik. Kita lanjut ke berita yang pertama Tribuners, yaitu Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Musannif, Jalan Cemara, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Hari Jumat siang tadi ya, usai salat ia menyempatkan berziarah ke makam Haji Anif di kompleks Masjid Al-Musannif. Setelah itu orang nomor 1 di Indonesia ini keluar dari dalam masjid menuju mobilnya. Saat keluar, ratusan warga berusaha mendekat mengajak Presiden bersuah foto. Tidak menolak, Jokowi justru bersemangat berfoto dengan masyarakat yang sudah menunggunya. Tidak tanggung-tanggung, mantan wali kota Solo ini bahkan mencomot handphone warga satu persatu lalu bersuah foto dengan masyarakat. Hampir 10 handphone yang dicomot Presiden untuk berfoto-foto dengan masyarakat lalu dikembalikan. Bahkan Presiden tak segan-segan menghampiri warga yang berteriak histeris memanggilnya untuk foto bareng. Presiden pun nampak berjalan sekitar 5 meter dari lokasi awal karena dipanggil warga. Pantauan di lokasi dalam kunjungan kerja Presiden kali ini di Sumatera Utara, Presiden Indonesia tak didampingi Menteri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono maupun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan pekan lalu atau 18 Agustus, Jokowi didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Panglima TNI. Kali ini dia nampak bebas bergerak menghampiri warga di halaman Masjid Al-Musannif di Jalan Cemara, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, berikut ini kita saksikan videonya. Mari deh. Selfie terus ya. Semua layan. Jarang nih. Rangkaian mau keluar. Mundur. Mas, mundur lagi dulu, mundur lagi, ayo mundur lagi. Tunjukin.
Mantap. Sip, iya. Sepeda, Pak. Iya, itu tadi ya, riuhnya warga menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo usai sholat Jumat di Masjid Musanif. Iya. Dan kita saat ini terhubung dengan reporter Tribun Medan ya, Freddy Santoso di di mana nih? oh iya, itu ada siapa di situ? Ada si Alfiansa. Mereka ini memang kayaknya nggak terpisah ya. Dua reporter andalan. Mungkin boleh 2 orang masuk ke dalam frame kali ya. Iya. Freddy, gimana Freddy? Apakah suasananya mungkin sudah bergeser ya? Bapak tidak di Iya. sudah pastilah ini kan agenda siang tadi ya. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu sekarang agendanya Pak Jokowi di mana ya, Freddy ya? Barangkali mungkin ada warga yang ingin foto selfie seperti itu. Dia bersiap-siap. Betul. Ya, Bang. Jadi memang dari agenda yang terdapat itu memang setelah sholat Jumat itu Presiden Jokowi itu kembali ke hotel ya, tempatnya menginap gitu. Tapi memang belum ada jadwal selanjutnya dia kemana. Apakah mungkin ke mall seperti hari Sabtu yang lalu? Sampai saat ini belum diketahui. Karena memang seperti yang kita tahu, waktu hari Sabtu kemarin itu, minggu lalu itu ke mall itu juga seperti di luar jadwal ya sebenarnya. Dia mengajak cucunya. Jadi memang untuk saat ini belum ada agenda yang didapat gitu. Tapi memang tadi kunjungan Presiden Jokowi ke Masjid Al-Musanib di Jalan Cemara, Kecamatan Percut Setuan itu cukup berbeda dari kunjungan sebelumnya gitu. Dan ini merupakan kunjungan yang kedua dalam kurun waktu seminggu ya. Tepat pada minggu lalu juga Presiden datang, tapi memang kali ini berbeda. Kenapa? Karena kali ini Presiden Jokowi itu lebih leluasa gitu, berfoto dengan masyarakat, bahkan jumlahnya mungkin puluhan. Dan kali ini Presiden itu bersuap foto itu mengambil handphone masyarakat sendiri. Jadi ketika ada yang foto, Presiden mengambil handphonenya, kemudian menggunakan handphone itulah untuk bersuap foto begitu. Lalu dikembalikan begitu. Bahkan ketika masyarakat itu yang ada jaraknya sekitar 10 meter itu, ketika dipanggil itu Pak Jokowi gitu kan. Presiden itu menghampiri gitu. Itulah yang membuat kenapa pas pampres itu juga sedikit kewalahan gitu. Karena Presiden itu melayani semua ajakan suap foto ya. Masyarakat gitu, dia sana kemari dengan ramah, dia menerima ajakan suap foto itu. Dan ini merupakan hal yang sedikit berbeda ya, jika selama ini masyarakat itu kesulitan untuk suap foto dengan Presiden gitu Bang. Iya. Jadi cukup interaktif barangkali ya tadi Iya, ya. betul. Cukup interaktif antara Jokowi dengan masyarakat. Warga. Nah. Jadi kalau agendanya Jokowi ini sampai besok ya di Sumatera Utara, seperti itu kah? Iya, informasi yang kita dapatkan itu sampai hari Minggu Bang. Oh, sampai hari cukup Minggu. lama ya. Dari Berarti jadwal yang informasi beredar itu malam sampai kalau hari salah Minggu ya? lah. Ada beberapa kegiatan juga memang. Mhm. Tapi dan tadi itu dia menyempatkan salat berjamaah di Masjid Al-Musanib, itu masjid yang milik keluarga Wakil Gubernur ya, Pak Musara Jueksa. Dan selesai sholat Jumat tadi itu dia sempat ziarah ke makam Haji Yanet yang berada di kompleks masjid itu. Dan kunjungan ini setelah dia mengagendakan kunjungan kerja di Binjai. Jadi selesai dari Binjai ada 2 kunjungan kerja tadi, peresmikan jembatan dan air gitu. SPAI. Kemudian dia singgah ke Medan gitu.
Iya. Tapi ada informasi yang beredar bahwa gubernur tidak diundang ya, seperti itu kah? Atau gubernur tidak diberikan waktu untuk berpidato, seperti itu kah kira-kira yang beredar? Pada kunjungan sebelum ini ya. Tadi emang yang nampingi itu justru hanya gubernur kalau yang di masjid tadi bang. Hanya gubernur ya? Iya, ya, gubernur tadi mendampingi masuk ke masjid, kemudian ketika keluar dari masjid tadi, Gubernur Edi Rahmayadi justru satu mobil dengan Presiden Jokowi, gitu bang. Oke, baik. Itu kita lihat ada orang berkejar-kejaran kayaknya untuk mendapatkan kaos ya. Jadi kalau untuk pejabat dari Sumatera Utara sendiri, siapa yang mendampingi beliau ini untuk kunjungan ke Musanif dan barangkali ke Binjai juga ya? Iya, selain dari gubernur. Ya kalau untuk di Binjai itu tadi ada Menteri PUPR, Gubernur, dan tentu Kapolda dan Pangdam. Kemudian di masjid tadi itu ada Wakil Gubernur, kemudian ada Gubernur juga bang. Jadi kalau di Medan tadi, di masjid tadi itu memang tidak ada sama sekali menteri ya. Memang ini cukup berbeda juga sebenarnya. Jika biasanya itu kan Presiden itu biasa didampingi menteri, kemudian Panglima TNI dan juga Kapolri. Tapi memang tadi di Medan sama sekali tidak ada gitu, hanya Gubernur tadi, dan kemudian ada beberapa tokoh dari keluarga Musara Jeksa, Wakil Gubernur tadi Pak. Freddy, apakah sempat doorstop tadi dengan Presiden? Untuk di Medan tadi tidak ada, tapi memang doorstop itu tadi hanya dilakukan di Binjai tadi Kak. Oh ya, ada nggak kira-kira beliau menyampaikan terkait agenda politik 2024 barangkali? Gimana Kak? Agenda politik 2024, apakah ada pernyataan terkait hal itu tentang presiden barangkali atau pilkada, capres dan pilkada? Karena ini dinamikanya terlalu sangat cepat ya Trul ya. Betul Dinamika sekali. politik sekarang ini kan tentang ada isu-isu tentang dukungan Jokowi ke Prabowo seperti itu. Kemudian anak-anak beliau 2 orang juga sudah membuat sepertinya manuver-manuver juga ya. Ini kira-kira gimana Freddy? Apakah ada statement terkait hal itu? Sepertinya tidak ada statement hal itu tadi Kak. Jadi hanya menyinggung masalah KPK yang dibubarkan itu saja tadi sepertinya. Oh, yang statement Megawati ya? Iya, menjawab statement Ibu Megawati tadi gitu. Bagaimana sikap beliau tentang hal itu? Nah, sikap beliau itu masih biasa saja. Dia menilai bahwa selama ini juga KPK itu masih sering OTT begitu Kak. Jadi tidak jelas lebih lanjut lah. Iya, tidak secara tegas ya, menerima atau menolak ya. Kemudian Freddy, ini frekuensi kunjungan Jokowi ke Sumatera Utara kan cukup sering gitu ya kan, dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali. Kira-kira apa sih yang mau diagendakan Jokowi dengan kedatangan beliau itu yang sesering itu? Iya, kalau Gubernur Sumut sendiri menilai bahwa Sumatera Utara itu cukup istimewa ya, sehingga sering didatangi gitu Kak. Ya, cukup istimewa. Ya, kalau kata Gubernur, Sumatera Utara ini cukup istimewa sehingga sering dikunjungi Presiden gitu. Bahkan dalam kurang waktu seminggu kembali lagi dari setelah Sabtu kemarin itu sempat terbang ke Afrika, kemudian hari ini juga kembali lagi gitu. Iya, ini memang luar biasa ya agenda presiden ya. Cukup padat ya. Baik, tidak ada lagi Kak. Oke. Itu saja Freddy, terima kasih atas laporannya. Tentu ini Tribuners kan masih tetap menantikan ini ya laporan ya. Mudah-mudahan besok dan hari Minggu kunjungan Presiden di Sumatera Utara ini berjalan dengan lancar. Ya, baik. Terima kasih Freddy. Ya, terima kasih Bang Truli, Kak Eti. Oke. Berita kedua. Ya. Kita masuk ke berita kedua Tribuners, kali ini dari Binjai. Masih dari dekat-dekatan ya? Iya, tapi ini bukan peristiwa kunjungan Jokowi. Iya, peristiwa runtuhnya bangunan ya. Iya, sebuah bencana ya, bencana.
Ya, Tribuners, 7 ruko di Binjai roboh, suaranya seperti ledakan. Satu bangunan ruko di kawasan Binjai ambruk pada Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 tadi siang. Belum diketahui pasti penyebab bangunan tersebut ambruk. Amatan Tribun, ruko yang roboh terdiri dari 5 ruko gandeng bertingkat 3 dan 2 ruko gandeng bertingkat 2. Warga sekitar mengatakan robohnya bangunan ruko yang tidak berpenghuni ini nyaris secara mendadak. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya dan ruko pun diketahui tidak dalam kondisi rusak. Warga yang tidak ingin disebut namanya mengatakan saat ruko roboh ia mendengar suara keras seperti ledakan. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab robohnya ruko, tidak ada korban jiwa dan kerugian material ditaksir miliaran rupiah. Oke. Kita saksikan seperti apa reruntuhan bangunan ruko yang ambruk ini. Kita saksikan. Bisa ambruk. Ada orangnya itu di dalam. Ada orangnya di dalam. Hah? Kamu di belah sini. Boleh nanya sedikit nih Bu, pada saat itu gimana Bu kejadiannya itu Bu? Kan saya kan lagi duduk, lagi jaga gede adik saya. Terus saya kan lagi jaga gede, itu lagi nelfon adik saya ini. Lagi nelfon, itu datang rumah itu yang punya rumah makan, suka makanan ayam. Manggil, gempa katanya gitu. Terus saya langsung lari. Pakai apa-apa lah langsung lari tengah-tengah, saya nggak tahu nggak ada mobil, entah ada apa, saya nggak tahu. Mata saya udah penuh abu, udah gelap. Jam berapa kejadian tadi? Jam 11 lewatan lah. Apa tanda-tandanya di awal nampak itu dulu? Saya kena, memang rumah itu memang udah nggak ada awalnya lah Pak. Saya pun nggak tahu kali lah kan. Sebelah lagi renovasi, Orang renovasi ya? Saya kan pernah nonton nggak tahu lah. Nah, kalau makanan ayam itu gempa kata ibu, tangannya saya lari. Ada berapa ruko itu Bu? 7. Ada 7. Ibu sendiri? Sekaligus apa bertahap tadi? Kami toko yang ke-6 kalau dari sana, ke-6 kalau dari sini kedua. Kedua usaha apa Bu rukonya Bu? Pakaian. Sepatu ada lah, tas. Oke. Tadi Bu sebutkan ada yang lagi renovasi. Itu usaha apa yang lagi renovasi itu? Lagi ngecek. Tadi ada yang punya data ada juga sama Pak. Bu, itu runtuhnya sekaligus apa bertahap tadi? Kurang udah nggak tahu lagi lah Pak. Iya, itu agak lumayan ini ya Ibu, Kak ya. Itu sedih. kenapa ya? Iya. Nah, ini Konstruksi bangunan atau apa ya? barangkali kita coba nanti terhubung dengan Muhammad Anil untuk mengetahui informasi terjadi. Selamat sore Anil. Selamat sore Bang Truli, Kak Eti. Iya, nah tadi kan di dalam berita masih disebutkan bahwa ini belum ada penyebab pasti kenapa ruko itu bisa runtuh. Nah, barangkali sudah adakah informasi terbaru apa yang menyebabkan ruko ini menjadi runtuh? Baik, Bang Truli dan Kak Eti, memang sebelumnya itu sebanyak 7 unit ruko yang berada di Dusun 5 Abdul Qadir, Desa Tandang Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara itu rubuh ya Bang. Informasi yang kita peroleh tadi saat di lapangan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11.30 atau sebelum sholat Jumat tadi siang ya Bang. Jadi informasi yang memang kita peroleh, kejadian rubuhnya ruko ini memang sempat viral di media sosial, seperti video yang kita tayangkan juga tadi, sempat terjadi kepulan abu yang cukup tebal dan membuat jumlah pengendara yang melintas di sekitaran lokasi itu sempat terganggu, seperti itu Bang Pul dan KSI. Namun tadi kita sempat juga melihat pasca reruntuhan 7 ruko ini membuat beberapa kabel atau wayar itu yang tertimpa ruko. Namun tadi sejumlah personil dari petugas PLN itu sudah tampak di lokasi dan sedang memperbaiki wayar-wayar yang tertimpa runtuhan, seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Iya, namun tadi ketika kita di lokasi, kita syukurnya dapat berwawancara dengan salah satu pemilik ruko
yang bernama Deliana, yang ia juga merupakan salah satu ASN yang bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Bang Ruli dan Kak Eti. Jadi tadi dia sempat membeberkan beberapa kronologi, karena pada saat kejadian memang ia sedang berada di kantornya, namun pada saat itu ada kakak iparnya yang berada di dalam ruko, karena kebetulan Deliana ini memiliki usaha jual pakaian dan seperti tas, seperti itu Bang Ruli dan Kak Eti. Namun tadi dia sempat mengungkapkan bahwasanya memang ada 7 ruko yang berdempetan dengan miliknya. Namun dari 7 itu cuma ia sendiri yang bertempat di situ, Bang. Jadi 6 ruko lainnya masih ruko kosong seperti itu. Bahkan tadi kita juga berkesempatan dengan kakak iparnya yang pada saat itu berada di dalam ruko sendirian sembari menjaga usaha mereka seperti itu. Jadi tadi dia sempat mengatakan memang sebelumnya ada salah satu bangunan ruko itu sedang melakukan renovasi. Memang ada beberapa kali dentuman pukulan ke dinding terhadap bangunan ruko tersebut. Namun dengan tiba-tibanya saja dia sempat ada mendengar orang berteriak seperti itu Bang Ruli dan Kak Eti dari kejauhan yang mengatakan bahwa sedang terjadi gempa. Dan ia pun langsung spontan lari ke tengah pasar. Namun nyatanya ruko yang berjajaran sebanyak 7 unit itu roboh Bang secara bersamaan seperti itu Kak Eti dan Bang Ruli. Itu Anil, itu ruko baru atau sudah berapa lama? Iya. Baik Kak, satu lagi tadi saya lupa sampaikan, memang menurut Deliana yang ia sudah bertempat tinggal di ruko itu sudah lebih dari 10 tahun Kak. Untuk Deliana sendiri sudah tinggal di ruko itu 10 tahun, namun untuk ruko-ruko yang lainnya sepertinya sudah lebih dari 10 tahun, gitulah pengakuan dari Deliana. Seperti itu Kak Eti dan Bang Ruli. Itu Anil, konstruksinya itu memang menyatu atau masing-masing ruko itu dibangun dari satu pemborong katakan seperti itu, atau beda-beda dia? Baik Kak, jadi tadi menurut Deliana memang itu saat ia bertempat tinggal di ruko itu memang sudah berdiri Kak. Semua ruko itu seperti itu Kak. Jadi sudah terbangun seperti itu. Memang tadi sempat ia mengungkapkan memang dari salah satu bangunan ruko itu memang sudah sudah ada yang seperti rusak-rusak gitu, makanya dilakukan renovasi seperti itu Kak Eti dan Bang Ruli. Namun ia tidak bisa membeberkan lebih lanjut bagaimana kondisi ruko-ruko yang lainnya, karena bukan dari ruko, karena posisi ambruknya ini dari ruko yang bersebelahannya gitu Kak, bukan dari posisi punya dia gitu. Yang kemudian merembet ke ruko yang lain, begitu kira-kira ya? Iya benar. Tapi belum diketahui kira-kira penyebabnya apa, Anil? Belum Kak, sejauh ini memang masih dugaan ya, karena itu tadi mungkin karena daya bangunannya seperti itu. Tapi memang kita akan terus berupaya Kak terkait ini, karena pun pihak kepolisian masih menyelidiki terkait ambruknya 7 ruko ini ya, mengingat berbeda dengan biasanya peristiwa kebakaran. Kalau kebakaran mungkin polisi lebih cepat Kak untuk melakukan olah TKP sehingga tahu dari mana sumbernya gitu Kak. Namun kalau untuk bangunan sendiri mungkin pihak kepolisian nanti akan berkoordinasi dengan pihak konstruksi bangunan mungkin seperti itu Kak Eti dan Bang Ruli. Anil, kalau tadi sempat ada suara dentuman ya atau ledakan ya, apakah ini ledakan ini karena robohnya bangunan itu, karena bisa jadi yang menjadi pemicu dari robohnya? Ya baik Kak, jadi memang suara itu memang berasal dari robohnya ke-7 unit ruko ini Kak, karena kalau dari sumber-sumber yang lain, karena mengingat 6 rukonya itu tidak ada penghuni, namun 1 ruko saja yang memang dihuni sebagai tempat tinggal sekaligus sekaligus tempat berjualan pakaian dan tas seperti itu. Namun belum diketahui pasti apakah karena ada suara ledakan itu terjadinya rubuhnya 7 unit ruko ini, atau memang karena konstruksi bangunannya seperti itu Kak Eti dan Bang Ruli. Kalau untuk status bangunan itu sendiri bagaimana? Apakah ketujuhnya itu pemiliknya berbeda-beda atau barangkali 1 atau 2 orang pemilik begitu? Ada informasi? Status untuk ke-7 unit rukonya itu berbeda-beda Kak. Ada yang milik keturunan etnis Tionghoa, ada juga di situ ini seperti Deliana ini, dan ada beberapa warga-warga lainnya yang memiliki ruko itu Kak dari ke-7.
Oh, artinya berbeda-beda ya pemiliknya ya. Benar. Ya, benar, Pak. Tapi tidak ada korban jiwa ya? Bagaimana, Pak? Korban jiwa nggak ada ya? Oh, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa, Pak. Oke, terus. Iya, baik, cukup. Baik, Baik. Adil. Semoga bisa segera diketahui ya polisi ya, Iya. mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi pemicu robohnya ini, karena kalau kita tahu berarti untuk hal-hal ke depan seharusnya tidak terjadi ya, harus ada antisipasi. Konstruksi bangunan kah ataukah apa-apa ya, kita awam soal itu, tapi kita berharap polisi bisa mengungkap. Anil, terima kasih untuk laporannya. Baik, terima kasih Bang Truli dan Kak Eti. Selamat sore Medan. Iya, selamat bertugas kembali. Truli, kita Ya, masuk baik. ke laporan yang terakhir. Ya, laporan terakhir adalah tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan warga berhasil menemukan Rahel Lifah Malau, siswa SMA Negeri 1 Ronggur Nihuta yang hilang hari Senin 21 Agustus 2023 lalu. Rahel ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 14 WIB di aliran sungai Siponot, desa Salaontonga, sekitar 1 km dari jembatan Siponot, tempat jatuhnya korban dari sepeda motornya hari Kamis 24 bulan 8. Hal tersebut dibenarkan oleh Officer and Safety Coordinator OSC Basarnas di Parapat, Hisar Turnip. Ia mengatakan almarhum ditemukan 1 km dari lokasi insiden. Proses evakuasi terhadap korban terbilang sulit karena jurang yang cukup dalam dengan ketinggian sungai dan tebing mencapai 200 meter. Isak tangis keluarga dan para kerabat tak terbendung saat jenazah siswa SMA Negeri 1 Ronggar Nihuta tersebut hanyut di Sungai Siponot tiba di rumah duka di Dusun 3 Desa Salaontonga, Kecamatan Ronggur Nihuta hari Kamis 24 Agustus malam. Korban merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, yakni 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ia merupakan anak Elman Malau dan Boru Tambunan. Ibunda Boru Tambunan saat menangisi anaknya mengatakan bahwa anaknya masih sempat tersenyum saat hendak berangkat ke sekolah sembari pamit. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak keluarga, jasad akan dikebumikan hari Jumat 25 Agustus hari ini usai gelar doa bersama. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pencarian korban yang masuk terperosok ke dalam sungai ini seperti apa pencariannya yang dilakukan tim Basarnas? Dari pencarian hari pertama, kedua, ketiga memang berbeda-beda. Dari penyisiran seperti biasa dari pertama, kedua, dan hingga ketiga menggunakan aqua air kita clearkan di LKP. Dan yang keempat, kita juga membawa alut dengan cara alut yang berbeda, yaitu kayak dan infrared. Jadi inilah yang membuahkan hasil karena bisa menerobos aliran sungai itu. Kalau secara biasa normalnya sungai itu belum bisa ditembus. Ini sungainya cukup unik, dia letter S semua. Terkesan jauh, tapi sebenarnya secara garis lurus itu cukup dekat. Kondisi sungai tadi dijelaskan bahwa saya sangat unik. Apakah itu salah satu yang membuat alot untuk pencariannya? Kendala yang buat sebenarnya itu minimnya informasi dari masyarakat yang mengetahui karakter sungai ini. Itu yang pertama. Kedua, setelah ditelusuri sungai itu sebenarnya ada penyempitan. Itu yang membuat kita harus mendatangkan alut kayak dan inflat, dan ternyata berhasil menemukan korban sekitar, kalau secara mapping itu
Untuk kelonggaran sekitar 1 kilometer. Ya baik, terima kasih Tribuners untuk mengetahui seperti apa informasi dari peristiwa ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Arjuna. Selamat sore. Baik, selamat sore Bang Truli dan Mbak Eti di studio. Iya, nah bagaimana ini kelanjutan dari peristiwa ini? Di sini diinformasikan bahwa korban sudah dikebumikan hari ini ya. Ya, benar. Yang pertama sebelum menyampaikan informasi lebih detail, kita berempati atas peristiwa yang menimpa adik kita Rahelipa yang pasangan dari Ibu Buru Tambunan dan Elman Malau. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di aliran sungai tersebut pada hari keempat pasca hilangnya sejak Senin 21 Agustus lalu. Begitu Kak Eti dan Bang Truli. Iya, jadi ini korban sudah dimakamkan ya? Baik, untuk pemakaman tadi dilakukan sekitar pukul 11. Tadi malam masih sempat disemayamkan di rumah duka. Tadi dimakamkan sekitar pukul 11 setelah dilakukan doa bersama. Eti, Bang Truli. Ya, Arjuna, ini diinformasikan sebelumnya ya kalau si Rahel. Halo Kak. Si Halo. siswi tadi, halo iya, halo Arjuna. Halo Kak. Halo. Ya. Bisa mendengar? Halo. Bisa mendengar? Halo. Iya. Halo Kak. Iya. Ini Arjuna diinformasikan sebelumnya kalau siswi yang korban ini terjatuh begitu ya, terjatuh saat melintas di jembatan kayu. Ya, saat akan berangkat ke sekolah. Ya. Menurut informasi yang kita himpun dan berdasarkan keterangan kepolisian juga bahwa Rahelipa berangkat dari rumah sekitar pukul 6.45 menuju sekolahnya di SMA 1 di SMA Negeri 1 Ronggurni Huta. Nah, pada saat perjalanan Rahel tergelincir di jembatan yang terbuat dari kayu yang termasuk juga jembatan yang sudah lapuk dan sudah tua. Terlihat jembatan tersebut tidak memiliki pagar yang safety seperti itu dan kayunya juga sudah busuk. Apalagi memang dilihat Samosir pada saat ini kan sedang musim hujan sehingga sangat dimungkinkan terjadi licin sehingga dia tergelincir. Nah, ketika tergelincir karena memang tidak ada pembatas yang safety pada jembatan tersebut, sehingga Rahelipa jatuh ke dalam sungai. Nah, pasca jatuh ke dalam sungai, Rahelipa langsung terseret air. Nah, ketinggian sungai dengan jembatan itu diperkirakan mencapai 100 meter. Wah. Dan pada saat Rahelipa ditemukan juga 1 hari yang lalu, keadaan sudah lebam-lebam dan sudah membusuk. Eti, Bang Truli. Ini kondisi jembatan ini sepertinya bukan cerita baru nih ya kalau ada korban terjatuh dari jembatan akibat kondisi jembatan yang tidak layak begitu ya. Sebelumnya juga ada ya kalau tidak salah dilangkat jatuh juga gitu, walaupun sempat selamat sih salah satu korban itu kalau nggak salah, saya lupa tapi informasinya baru-baru ini juga. Jadi ini apalagi ini ya, ini jembatan kayu yang otomatis pasti ketika terkena air itu licin dan sangat rawan terjadi kecelakaan. Lantas bagaimana kira-kira tanggapan pemerintah setempat lah Arjuna terkait peristiwa ini? Apa ya selanjutnya yang dilakukan untuk sebagai antisipasi? Dan Bang Truli, apalagi ini memang merupakan jembatan penghubung 2 desa, jembatan yang sangat vital, yang setiap hari dilalui baik keperluan untuk seperti anak-anak bepergian ke sekolah maupun
penduduk antar desa berinteraksi ataupun ingin berobat ke kota atau mengangkut hasil bumi. Nah, 1 tahun lalu jembatan ini juga sudah viral di era pemerintahan Pandiko. Cuman sampai sekarang kondisi jembatan begitu saja, bisa dikatakan jembatan ya dibiarkan begitu saja, dan hingga akhirnya ini memakan korban. Melihat kondisi jembatan, memang jembatan sudah tidak layak sebenarnya. Dari segi lantai jembatan sudah teropos, terbuat dari kayu, lapuk, sedangkan pembatas antara badan jembatan ke tepi jurang sangat-sangat rawan, sehingga ketika terjatuh seperti Rahelipa kemarin, langsung fatal akibatnya, langsung ke dasar sungai. Tapi nggak sampai. Apalagi ketinggiannya memang mencapai 100 meter. 100 meter? 100 meter, mencapai 100 meter. Iya, agak terlalu apa ya? Tinggi sekali ya, 100 meter ya. Tinggi sekali, iya. Bukan jarak yang pendek sebenarnya, ya. Sudah ini. Udah pakai kereta gantung ya kalau di luar negeri. Iya, seperti itu ya kalau betul. Kondisinya apa. Kemudian Arjuna, apakah ada informasi barangkali ini jadi salah satu agenda rehabilitasi jalan dan jembatan yang 2,7 triliun itu, apakah ini termasuk di dalam agenda dari pemerintah provinsi Sumatera Utara? Agenda multi years? Atau barangkali kalau bisa untuk jembatan ini memang kalau dilihat ini masih dalam bagian dari kabupaten sebenarnya. Kan ada jalan bagiannya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Seperti itu, Pak Ini statusnya jalan apa? Lebih ke kabupaten. Kabupaten ya? Iya. Betul. Baik. Tapi ini seharusnya menjadi perhatian ya, supaya jangan ada rasanya ini truly meninggal akibat kelalaian ya. Kelalaian dalam hal ini pemerintah ya, seharusnya ini kan tidak terjadi begitu, apalagi itu adalah jalan yang cukup vital yang dilintasi jembatan yang cukup vital, dilintasi banyak warga di situ untuk kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan segala macam. Jadi ini harusnya menjadi pemerintah ya, harus pick up ini warga supaya bisa segeralah direhabilitasi atau direnovasi jembatan ini. Kira-kira bagaimana Arjuna? Sudah ada informasi seperti itu? Baik Kak Yeti dan Bang Truli, sejauh ini memang untuk yang berwenang sebenarnya seperti Pemkab Samosir, kita lihat belum ada langsung melakukan peninjauan yang berarti memperhatikan kondisi jembatan tersebut seperti itu. Iya. Ya, sayang sekali ya. Padahal Baik. Ini peristiwa yang memprihatinkan sekali. Betul sekali ya. Mudah-mudahan pemerintah terkait lah gitu ya bisa secepatnya ya mengantisipasi hal seperti ini jangan terjadi lagi ya. Ini kan menyangkut tanggung jawab pemerintah ini ya. Iya. Menyangkut kepentingan banyak orang. Apalagi kalau kita dengar sebenarnya ini jembatannya kalau sudah dalam kondisi ini berarti sebenarnya sudah informasi yang kita dapat juga ini jembatannya sudah puluhan tahun tanpa pembatas. Ada pembatasnya tetapi tidak rapat-rapat tidak rapat-rapat. Jadi sangat rawan ya. Iya, sudah puluhan tahun yang lalu. Mungkin jangan-jangan ini sudah dari zaman Orde Baru. Jembatan ini. Zaman Belanda tuh. Iya, takutnya dari zaman Belanda. Tersentuh pembangunan sejak merdeka. Iya. Makanya bupati-bupati yang lama-lama itu pada kemana gitu, iya kan? Ya, mungkin kan nyanyi atau bagaimana dalam rangka gitu. Tahun politik juga ya. Betul sekali. Seharusnya ini jadi kalau kepentingan politik di situ. Iya. Harusnya mumpung ini mau pemilu, ya diperbaikilah semua biar pemilih juga jadi terkesima ya. Baik ya. Ya pasti kami ikut berduka cita ya. Iya. Berbelasungkawa untuk keluarga Rahel Liva ya. Rahel tadi namanya Rahel Liva Malau ya. Rahel. Semoga keluarga bisa berbesar hati ya. Secepatnya pulih untuk segala macam kedukaan. Arjuna, terima kasih untuk laporannya. Ditunggu laporan selanjutnya. Tapi kalau nggak salah Arjuna ini dia apa? All in ya. All in. Kiri kanan atas bawah. Oke, terima kasih Arjuna laporannya. Iya. Baik Kak Yeti dan Bang Truli, selamat sore. Baik, itu tadi Tribuners 3 laporan yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi Anda semuanya ya.
Kami akan selalu hadir ya selama sore Medan dari Senin sampai Jumat. Iya, setiap sore akan menyajikan informasi-informasi menarik di Medan sekitarnya, Sumatera Utara. Iya. Terima kasih untuk atensinya. Kita berjumpa kembali pekan depan untuk kita berdua. Iya. Tetap terus pantengin. Sana Rafika laki-laki. Ya, sampai jumpa dan selamat sore.